Assalamualaikum, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya, Tony Bahtiar, calon guru penggerak anak TAN 9, dari SD Negeri 2 Tanggung, Kabupaten Grobogan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi, pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Berikut adalah refleksi yang akan saya paparkan. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, guru menjadi pusat pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya lebih dominan ceramah di dalam kelas, dan siswa hanya mendengarkan. Kedua, kegiatan pembelajaran terfokus pada ketuntasan. Saya cenderung mengajar, dengan target utama adalah materi pembelajaran harus tuntas, bukan mengutamakan anak sebagai target utama pembelajaran. Ketiga, jarang melakukan refleksi pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, saya hanya berfokus pada hasil belajar siswa saja, namun, saya jarang merefleksi berbagai hal yang terjadi selama pembelajaran, serta menganalisis hasil belajar siswa. Keempat, hasil akhir pembelajaran adalah penilaian mutlak. Saya beranggapan bahwa, hasil belajar siswa adalah poin utama dalam pembelajaran, padahal, sejatinya setiap proses yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran, juga memiliki arti dan makna tersendiri. Kelima, guru kurang memahami karakteristik siswa. Saya dalam proses pembelajaran di dalam kelas, cenderung menggunakan metode pembelajaran yang sama untuk semua anak, padahal, tiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, setelah mempelajari pemahaman Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berpusat pada murid. Setiap anak, memiliki karakter unik masing-masing. Menuntun bakat dan minat anak, sesuai kodrat alam, dan kodrat zaman. Setelah saya bergabung menjadi calon guru penggerak angkatan 9 ini, saya banyak belajar mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, pertama, pendidikan yang menuntun. Kedua, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Apa yang dapat segera saya terapkan, agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Pertama, mendesain pembelajaran dengan menyenangkan, interaktif serta melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya bisa mengemas kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, dengan memberikan beberapa game interaktif, mengaitkan materi dengan lirik lagu yang mudah diingat oleh anak. Kedua, menerapkan pembelajaran, yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kodrat alam yakni, menyesuaikan kondisi lingkungan tempat anak berkumpul dan berkembang, serta menggunakan kemajuan teknologi, ke dalam proses pembelajaran sesuai dengan pendidikan zaman sekarang. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar, mengutamakan aspek budi pekerti, serta mengintegrasikan pembelajaran agar tercermin profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar, mengajarkan bagaimana seorang pendidik bisa memberikan kebebasan kepada murid, untuk mampu mengeksplor, serta mengkonstruksikan segala pengetahuan yang ada pada diri masing-masing anak. Penerapan pembiasaan-pembiasaan, akan saya tekankan pada siswa, agar siswa dapat meneladani nilai-nilai kebajikan yang kelak akan tercermin di masa mendatang. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yaitu, pertama, pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Kedua, pendidikan harus berpihak pada anak atau memerdekakan anak. Pembelajaran yang berpihak, akan memotivasi anak secara aktif, untuk membangun pengetahuan, sikap dan berbagai keterampilan yang ada pada dirinya. Ketiga, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, namun juga budi pekerti. Demikian pemaparan saya, mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi, modul 1.1, pemikiran Ki Hajar Dewantara, semoga bermanfaat, terima kasih.